gitu Pak Lawi. Ya, berarti banyak juga dari luar pulau juga banyak Bu ya yang kuliah di Dari luar kota Bangli. banyak Pak Lawi. Iya ya. Justru dari luar kota mahasiswa ini. Dan Mereka juga banyak. Kalau ya libur asrama begitu atau udah apa pada Bu? Ada asrama di kampus? nggak ada Pak Lawi. Ya Belum kos-kosan ada. ininya. Iya, iya. Iya. Terus kampus kita kan agak jauh dari kota. Bukan di kotanya ya, bukan di tengah kota. Ya, 3 kilo. 3 kilo dari pusat kotanya. Tapi bisa diakses sama transportasi umum? Bisa. Kebetulan kami juga punya bis kampus. Ya. Terus kantor bupati yang baru juga di depan kampus persis. Oh iya. Jadi Memang untuk biasanya kampus pengembangannya itu disimpan di luar itu biasanya. iya, Biar mahasiswa lebih tenang belajar kan? iya. Iya. Mohon maaf Pak Lawi ini mahasiswanya. Mungkin hari ini udah pertemuan kedua, tapi karena pas libur panjang jadi ini mereka belum pada balik ini. Ya, Tapi ya. udah saya hubungi satu-satu. Apa bukan ini? Apalagi itu kan bisa secara asinkronus juga. Jadi maksudnya Iya, makanya saya rekam ini masukin di YouTube. Ini untuk iya, mengakomodir yang ini, akomodir yang iya. nggak Yang bisa yang ikut di YouTube, sinkronus, ya kan? iya, Nah, yang di cuma kalau YouTube itu saya bagi ke masing-masing orang itu Pak. Saya upload di Facebook, udah bagi iya. Saya lihat juga di Facebook ini Messenger. mantap. Iya, saya bagi semua itu Pak Lawi. Iya, iya, Bu. Jadi nggak ada alasan kalau mereka nggak ikut materi yang kemarin. Nah, gitu itu maksudnya itu. Terus saya juga jadinya bikin tetap ada Zoom, jadi tetap juga kasih fasilitas mahasiswa untuk sesi tanya jawab. Tapi kalau nggak bisa ikut ya ikut di YouTube itu. Tapi yang intinya ini aja Bu, kuisnya itu kalau bisa dikerjakan sama tugasnya nanti ada latihan juga kita nanti. Karena itulah yang jadi bentuk penilaiannya ya kan? Bentuk penilaiannya. Iya. Ya udah tadi mereka saya bilang isi kuisnya itu karena itu presensinya. Kalau kalian nggak isi kuis, terus bagaimana bisa ikut materi selanjutnya? Iya, iya. Jadi memang betul-betul ini apa tantangan sebenarnya Pak Lawi Sama dengan ini aja Bu, seumpama memang mahasiswa di kampung contohnya nggak ada kuota atau nggak ada internet ya kan, kan itu iya, defaultnya atau normalnya usernya itu nimnya sama passwordnya juga ya, mungkin ibu bisa bantu untuk login kan, terus di apa itu disampaikan jawabannya yang menurut versinya mahasiswa ya kan. Nah, itu kan iya, bisa membantu juga biar semuanya apalagi sama mahasiswa dapat nilai terus mengerjakan latihannya, karena latihan sama tulisnya ini yang kita perlu iya, dokumentasikan iya. nanti. Jadi umpama nanti Jadi mahasiswa si A nggak bisa sama sekali karena masih di kampung, ya mungkin minta tolong bantuan ibu untuk dihubungi bagaimana mahasiswanya, terus nanti ibu yang login sendiri pakai akunnya dia kalau dia belum ganti passwordnya ya kan. iya Pak. Itu mungkin salah satu cara ya kan. Kita kan nggak mungkin paksakan harus ideal bagaimana dan itu karena kan Iya, pasti masih ada tantangan, apalagi ini kan masih program baru ya kan. iya. Oke Bu, ini Jadi saya sebenarnya tunggu Ibu Susi dulu baru saya mulai karena nanti Ibu bisa menjadi perwakilan seumpama ada mahasiswa yang ingin bertanya ya minta tolong Ibu lah iya, yang apa lagi tuh yang bisa bantu kami di sini. iya. Karena kalau Ibu nggak ada nanti terus mahasiswa juga nggak hadir nantinya ya kan. Kalau begitu kita mulai aja Bu ya. Iya, Ya siap kan, Pak. iya ya. Jadi Bisa dimulai. saya share dulu ininya di share screen-nya. Udah udah kelihatan nih yang ini ya, yang saya share ya. Kelihatan Pak. Jadi kalau Ibu Susi atau teman-teman mahasiswa yang yang monitor sekarang di Zoom ini, jadi di monitor sekarang ada lagi itu di e-learningnya Upers, saya akses tata tulis dan komunikasi ilmiah itu marketnya ini. Kemarin pertemuan satu masih ada,
Nah, saya mau review dulu yang kuis yang pertama. Nah, kuis yang pertama, kalau saya klik, nah di sini sudah ada 15 orang yang mengerjakan ya. Sebenarnya kemarin saya lihat 13. Cuma tadi Iya. ada mahasiswa tadi siapa ya? Salah satunya bilang mau kerjakan tapi sudah ditutup. Ya udah, karena ini masih kuis baru pertama ya kan. Jadi saya kasih pelonggaran, saya perpanjang lagi waktunya. Jadi kalau di sistemnya e-learning ini, kalau dosennya men-set waktunya hari tertentu, jam tertentu, batas waktunya, nanti mahasiswa nggak bisa lagi kerjakan kuis, nggak bisa diakses lagi. Oh, gitu. Nah, tapi karena baru pertama saya extend dulu lah, jadi ya sekarang dikerjakan. Iya. Dan ada 2 orang jadinya yang selesai. Sini kalau saya lihat, nah ini nih, ada nama-namanya. Jadi nama-nama mahasiswa yang sudah kerjakan terlibat di sini sama poinnya. Contohnya mungkin Tilda ya kan, Tilda ini poinnya 72. Terus ini Ramadan 84. Jadi memang sistem e-learning seperti ini memudahkan memang sebenarnya. Ini terlibat semua nanti dan bisa apa lagi itu otomatis memberi nilai ke mahasiswa. Ini ada Berapa orang yang mengerjakan Pak Lawi? sejauh ini 15 Bu, sejauh ini 15 orang. Iya Pak. Ya, ya. Jadi ini barusan dia ini Martin, ini Angela, ini mahasiswa dari Universitas Universal, ada juga kami ikutkan di kelas ini. Jadi ini kan nanti gitu. bisa diklaim juga, dikonversi juga ke SKS-nya. Jadi kami buka juga kampus, tapi kita batasi, mungkin cuma 5 orang aja mungkin. Jadi nggak cuma dari STIS ini aja dijual, tapi dari mahasiswa Universitas Universal pun ada. Contohnya Martin ini lagi monitor juga dia. Nah ini yang belum ada nilainya ini saya belum periksa karena mungkin baru masuk nilainya. Ah ini Tilda 2 kali, jadi ini juga apalagi itu saya belum batasi pengerjaannya cuma 1 kali, jadi bisa dicoba-coba juga sebenarnya. Jadi ada yang kerja lokal, contohnya Monika, ini ada juga Monika, jadi dia kayaknya tes dulu terus mulai kerjakan. Karena memang saya pikir mahasiswa harus mulai apa itu karena baru beradaptasi, jadi mungkin perlu pengenalan dulu ya kan. Apa itu bisa dipahami ya kan. Jadi kayaknya ini Martin belum saya kasih nilai karena mungkin baru submit mungkin ya. Iya. Nah di sini contohnya kita buka ininya, apalagi mungkin buat pembelajaran Ibu Susi juga nanti kalau mau buka kelas e-learning juga nanti. Iya, betul Pak. Ini saya sambil belajar nih Pak. Ya, sambil belajar sistemnya aja. Kalau materinya kan Ibu udah Iya, Pak. inilah biasa aja lah ini materi. Tapi ini Pak, termasuk yang sangat bagus sekali nih sistem e-learningnya. Karena saya pernah lihat dari ada kampus yang lain juga, tapi ini termasuk yang rapi, yang dia sangat sistematis. Kita masuk dan mudah untuk masuk ke linknya. Ini kebetulan kita ada pakar IT Bu, dosennya, itulah yang banyak membantu kita di sini. Itu yang sekarang paling dibutuhkan itu orang-orang yang punya keahlian di teknologi, iya IT kan, teknologi informasi, karena kan memang sekarang eranya ini ya, kita termasuk terbantu lah dengan adanya dosen itu. Makanya kalau STIS kayaknya bagus kalau buka inilah komputer lah, fakultas komputer atau apa. Tapi memang kalau di daerah-daerah langka itu padahal sangat dibutuhkan ya kan, karena kan sekarang era informasi ya, kalau orang di daerah bisa apalagi itu teknologi informasinya bagus ya, bisa akses kemana-mana jadinya ya kan. Nah contohnya ini Bu, nah contohnya kita ini kan soalnya nih, nah otomatis nah dia kebetulan jawabnya ada kunci jawaban dan dia otomatis menilai, terus dikasih komentar bahwa ini jawabannya salah mungkin, jadi di sini jawabannya ini. Nah, dia langsung keluar nilainya 0 di situ kalau di sistemnya, makanya dia dapat poin 72 dia. Jadi dia ini ya terekam, terarsip, ya, sehingga bisa dipahami. Iya, jadi kita enak juga periksanya. Cuma saya nggak melulu kasih soal pilihan ganda juga begini, karena kan sekali-kali saya kasih essay juga. Nah, ini kan soal benar salah ini. Nah ini ada juga saya kasih mahasiswa yang ini nih, tuliskan apa masalah. Nah inilah, ini saya ajarkan dia mahasiswa gimana menulis
baik. Nah ini kalau saya nilai bagus ya, saya kasih poin di sini 30, di sini kan maksimalnya bobotnya 30. Jadi kalau mahasiswa sudah menulis baik, saya lihat udah saya kasih 30. Terus ini juga ada mengapa dalam ini. Nah, ini kan saya tulis di sini jawab minimal 70 kata. Nah, ini saya baca dulu kalau memang saya paham, ya kan di sini kan dilatih juga mahasiswa menulis, kalau saya bisa paham udah bagus. Terus kalau udah bagus, sekarang kita lihat dia benar nggak 70 kata, itu kan bisa diperiksa pakai Word ya biasanya. Iya. Wah, keren Pak. Jadi biar ini juga apalagi itu nggak nggak Alawi kalau nggak salah soal nomor 7 di kuis ya, yang harus tentang plagiasi ya Pak. Iya betul. Nah, itu mereka pada telepon nanya, pada chat nanya. Ya. Isi aja. Yang penting harus baca inilah, materi. yang penting dosennya bisa paham, terus menyinggung sedikit udah bener lah itu. Dari sini kan Iya. yang penting mahasiswa konsisten, saya hitung jumlah hurufnya, oh ini 75, berarti nggak benar jawabannya itu ya. Itu aja sih. Ini udah, dan ini saya kasih nilai 30 juga ini. Karena kalau kita melulu pilihan ganda juga ke mahasiswa, ini kan pilihan ganda ini saya bikin agak menipu-nipu sedikit nih soalnya, makanya banyak juga yang salah meskipun gampang. Karena kalau kita lihat yang ini contohnya yang nomor 2, nah sini kan harusnya udah benar ini tidak memerlukan orang kedua, tapi di sini berlangsung lambat. Nah saya balik, yang di sini cepat, di sini lambat, jadi dia harusnya salah. Tapi kalau orang baca sekilas, oh dia seperti itu. Jadi ya ini untuk melatih. Bagikan yang di YouTube itu supaya bisa dibaca, diikutin dari awal kan Pak. Ya mudah-mudahan bantu mereka. Mudah-mudahan mereka bisa melihat inilah ya kan. Nanti dibantu sharing lagi Bu ke mahasiswa ya kan, biar dia lihat ininya. Nah seperti itulah kuis. Jadi inilah hasil kuis ini. Ini sudah 16 orang. Luar biasa program RPL ini Pak. Iya. Benar-benar membutuhkan. Terus ini juga dari hasil ini saya apalagi tuh ya apalagi sistem ini masih ribet untuk total nilai, jadi saya masih pakai Excel juga sih ininya untuk membantu ini. Jadi saya biasanya pakai Excel, dan ini saya pakai untuk semua mata kuliah biasanya. Ini saya share yang Excelnya dulu. Ini jadi kemarin kan kita waktu di pertemuan pertama 9 tugas terstruktur itu 20%, jadi kayak kuis ya kan, terus latihan saya anggap tugas mandiri, terus kehadiran ya kan 15%, terus ada UTS UAS. Nah ini contohnya mahasiswa kan ada yang kerjakan, contohnya Tilda, dia punya 72. Udah bisa masuk ya yuk. Kemarin Bu beta pakai lagi dong. Jadi untuk saat ini nilai terstrukturnya 72, dan ini saya buat rata-rata. Contohnya kalau dia kuis berikutnya nanti dapat 100, nah berubah naik nilainya dia 86, jadi saya buat rata-rata dia. Jadi nanti bisa disimulasikan nanti nih kalau kita mau lihat mahasiswa dapat apa. Jadi kita biar transparan lah. Contohnya kalau di latihannya nanti kita tulis dia dapat 90 ya kan, nah maka tugas mandirinya statusnya 90. Terus kehadirannya anggaplah si ini contoh aja Bu ya, Tilda udah hadir terus 100, UTS-nya mungkin 90, 90, nah maka keluar dia A ya kan, ini ada nilai A-nya tertulis di sini. Tapi kalau UAS-nya nanti cuma 80, nah masih A juga karena memang nilai-nilai lainnya yang ini yang sudah mendukung tinggi. Coba kalau UAS-nya 70, UAS ini juga berarti kalau mahasiswanya di sini sudah nilainya begini, latihannya udah tinggi, kehadirannya juga hadir terus, UTS-nya sudah bagus, nah dia nggak terlalu, apalagi itu dia bisa memanage waktunya biar bisa fokus di yang lain ya kan. Di sini dia butuh cuma 60 mungkin, kalau 60 AB ya mungkin dia cuma butuh 65 poin aja untuk UAS, dia bisa dapat A ya kan. Nah seperti itu.
Jadi ini bentuk penilaian saya, dan mungkin hampir setiap pertemuan nanti saya review ke mahasiswa, atau mungkin dalam 2 kali pertemuan saya review lagi, dia bisa lihat progres nilainya seperti apa. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi mereka. Kalau seumpama ada yang dapat 50 contohnya di sini, anggaplah Gilberta 50, ya kan? Terus latihannya enggak. Nah, biasanya saya kalau mahasiswa nggak kerjakan, saya kasih nilai 50 aja lah, mungkin malah biasanya saya kasih 30. Anggaplah 50. Jadi kalau dia nggak kerjakan kuisnya, latihannya juga enggak. Nah, ini kehadirannya anggaplah 80 juga. Kira-kira dia dapat nilai tes berapa, UAS bisa lulus. Contohnya kita kasih 90. Nah, ini harus 90 dia di sini baru bisa ini, apalagi itu lulus, tapi masih bisa dapat ini kan, masih bisa dapat B. Tapi kalau dia hadirnya pun cuma 60, UTS-nya anggaplah tetap mengikuti UTS, nah ini juga sedikit, nah masih bagus juga sebenarnya. Tapi biasanya kan kalau apalagi itu jarang hadir, ya mungkin agak repot UTS-nya. Tapi UTS-nya ini kita bikin dalam bentuk take home aja Bu, ini Bu. Anggaplah 50-50 sini, ya baru dia nggak lulus. Kalau semuanya 50 terstrukturnya, latihannya juga jarang kumpul ya kan. Dan ini ya kan, jadi dia bisa nggak lulus dia. Kan di sini batasnya kita C, dia baru bisa lulus. Jadi saya biasanya sih kalau nggak kerjakan 30, tapi untuk kelas ini karena berbagai kendala saya kasih 50 aja lah. Jadi meskipun dia nggak kerjakan ini masih bisa lulus kalau UTS sama UAS-nya masih dikerjakan di dalamnya. Lengkap. Nah, ini bentuk penilaian saya. Ini yang sudah masuk, yang semuanya sudah submit. Ini ada yang dapat 100 juga ini. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi yang apa lagi tuh? Tadi. Nah, ini jadi udah 16, terus ini survei juga. Ini survei sekedar saya ini aja ini. Apalagi tuh, bagian baru 1 juga saya lihat yang submit. Tapi ini nggak wajib ini survei ini. Saya cuma mau lihat gimana, apakah mahasiswa ada tingkat kuliahnya bagus untuk mata kuliah ini. Di sini dari apalagi itu dari 1 orang ini mengisi survei kalau aktivitinya sama supportnya ini sudah bagus, cuma interpretasinya masih cukup ya kan. Untuk ini interpretasi maksudnya bagaimana dia memahami materi, penalarannya ya kan. Nah, ini sebenarnya tambahan aja, yang survei ini nggak wajib ya. Cuma saya mau lihat aja mereka masukan dari rekan-rekan mahasiswa ya. Nah, ini untuk pertemuan kedua, review hasil pertemuan kedua. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti untuk hari ini, yaitu pertemuan kedua. Dan nantinya kita ada latihan nanti di sini. Jadi setiap pertemuan kita harus ada penilaian, ya kan? Kita harus ada penilaian, mungkin ada kuis, atau mungkin ada latihan, atau mungkin ada tugas dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan kedua kita akan membahas tentang sedikit tentang teknik penulisan, atau bagaimana menulis sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sebenarnya sih ini nggak usah saya bahas terlalu lama, karena kan mahasiswa juga pasti sudah banyak belajar di SMA atau SMK tentang mata pelajaran bahasa Indonesia ya kan. Cuma ini mereview aja. Oke, jadi di sini kita akan masuk ke lesson 4 sama lesson 5. Termasuk nanti ada latihan. Jadi untuk lesson 4 cuma bagaimana penulisan huruf kapital, huruf miring, singkatan dan akronim. Terus nanti kita mulai melatih atau mulai memberi tugas mandiri ke mahasiswa untuk bagaimana menumbuhkan idenya ya kan. Nah, ini lesson 4, lesson 5 ini sebenarnya sederhana sekali, tapi sangat penting dan kritikal, dan ini banyak saya temukan di mahasiswa biasanya. Mungkin menganggap sepele penulisan huruf kapital atau huruf miring, dan akhirnya kelihatan tulisannya seperti ya sekedarnya aja ya kan. Meskipun
konsep atau intinya bagus, tapi kalau penulisan hurufnya nggak sesuai dengan ide yang disempurnakan, ya saya pikir itu nggak bagus juga, karena itu adalah dasar ya. Berarti dia nggak standar. Dan dari pengalaman saya dulu waktu kuliah di Jepang, orang Jepang itu sampai warnanya pun dia koreksi biasanya, warna hurufnya atau apanya lagi tuh, jenis hurufnya dia koreksi semua, itu sangat teliti dia. Nah, kalau untuk kita yang penting dia sesuai dengan yang disempurnakan, termasuk penulisan huruf kapitalnya, huruf iringnya, nah itu yang penting. Juga tetap penulisan singkatan dan akronim. Nanti mungkin kita akan bahas juga yang paling penting juga itu adalah mengenai cara membuat rujukan sama daftar pustaka ya. Itu yang paling banyak mahasiswa masih bingung. Oke, kita mulai dari penulisan huruf kapital. Nah, ini ada banyak sebenarnya ini ya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama. Nah, ini ya. Jadi setiap menulis huruf pertama harus kapital. Contohnya dia membaca buku. Dan ini masih saya lihat, meskipun sederhana ya, masih saya lihat di mahasiswa submit tugasnya, masih banyak yang tidak memakai kapital awalnya. Kalau mau ini saya tunjukkan, ini sebagainya dia pembelajaran aja. Pembelajaran. Kalau saya lihat masih banyak yang menulis nggak kapital. Mungkin kelihatannya sepele, tapi itu penting. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa ini orangnya teliti ya, orangnya teliti sesuai dengan aturan. Contohnya mungkin yang ini kemarin. Karena ada tentang plagiasi, cara mencari plagiasi kemarin. Bukan ini mungkin. Ini kalau jawabnya kosong ini ya. Jadi ada jawaban mahasiswa di sini. Mungkin kalau saya periksa satu-satu agak lama. Dia menulis dari awalnya bukan huruf kapital, dia langsung huruf kecil. Padahal itu sangat sederhana atau standar sekali. Tapi mahasiswa kadang lupa jadinya ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, huruf kapital sebagai huruf pertama dalam kata-kata yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata-kata Tuhan. Ya inilah ya. Ini kadang juga mahasiswa kelewatan juga menuliskan ini. Maksudnya mungkin lupa atau gimana, sebenarnya ini sudah kita pelajari sejak SD atau SMP mungkin. Cuma kalau karena kurang latihan mungkin, jadi kadang menuliskan. Nah ini juga huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketika langsung. Pokoknya ada bertanya kapan kita pulang. Nah ini kayaknya harus ini ya. Maaf memotong. Ya. Apa boleh minta teman-temannya mute mic ya? Saya nggak bisa dengar Bapak ngomong. Oh gitu. Sebentar ya. Oh iya makasih ya. Makasih Pak. Mana di sini saya harus cari lagi. Saya lupa juga ingat ini mana bukunya. Harus saya periksa manual aja satu-satu ya. Ini sebentar. Ya biasanya di partisipan Pak. Partisipan ya? Ya. Partisipan. Oh iya ya benar. Oke makasih ya. Ini saya mute semua sudah. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, sampai di mana tadi? Nah, ini yang nomor 2, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama ketika langsung. Contohnya adik bertanya kapan kita pulang. Nah, ini kan K-nya. Jadi dijadikan huruf kapital. Karena ini adalah huruf pertama. Nah, terus yang kedua, contohnya besok pagi kata ibu dia akan berangkat. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok di sini dianya kecil? Nah, ini adalah satu paket dengan yang di depannya ini. Jadi besok pagi kata ibu dia akan berangkat. Jadi masih tetap kata ibu. Jadi yang di sini ini huruf kecil. Ini sederhana tapi mungkin banyak yang baru tahu ya. Jadi kalau ada kutipan begini, ada lagi lanjutannya setelah katanya itu huruf kecilnya menjadi kecil. Terus huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar,
keturunan, keagamaan, dan ikut nama orang. Contohnya Mahaputra, Sultan, ya kan, Hasanuddin, Haji Salim, dan sebagainya. Tapi kalau dia tidak dipakai, yang maksudnya tidak diikuti nama orang, nah dia huruf kecil dia. Contohnya kalau Sultan aja, bukan Sultan Hasanuddin, nah makanya dia huruf kecil aja di situ ya, huruf S-nya jadi kecil. Tapi kalau Sultan Hasanuddin ada namanya, maka dia huruf besar, depannya Hasanuddin itu huruf besar. Dan kalau Sultan aja huruf kecil. Dipakai sebagai unsur nama jabatan, diikuti nama orang. Nah ini jabatan juga ya kan, contohnya Kaprodi ya kan, Kaprodi namanya orang itu ya kan. Tapi kalau dia cuma Kaprodi aja, nggak ada nama orangnya, maka dia huruf kecil. Instansi juga begitu ya kan. Kalau gitu sebagai pertama nama jabatan sama dengan tadi organisasi. Huruf kapital tidak dipakai dan pangkat kalau tidak merujuk ke nama orang. Contohnya dekan Universitas Universal. Nah, D-nya itu kecil jadinya karena nggak ada nama orang gitu ya. Oh sorry, ada nama instansinya. Jadi kalau dekan Universitas Universal tetap D-nya huruf besar. Tapi kalau dekan yang mengambil itu ya kan D-nya menjadi kecil karena nggak merujuk ke nama orang, siapa orangnya, instansinya dari mana. Ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, kecuali mungkin yang tidak dipakai ya ini D, Van, dan Der, mungkin kesepakatannya orang Belanda sama orang Jerman. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama singkatan nama orang, sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Dipakai. Tidak dipakai kalau dia tidak digunakan untuk nama jenis atau satuan ukuran. Ini ada banyak ini, mungkin kalian bisa baca-baca aja nanti ya. Saya nggak usah baca satu-satu ya kan. Nanti kalian baca sendiri. Contohnya kapital untuk nama bangsa ya bangsa Indonesia ya kan. Pastinya huruf I-nya adalah huruf besar. Tapi dia tidak dipakai kalau tidak ada nama negaranya, contohnya bangsa aja ya kecil. Seperti itu, sama lah dengan yang tadi ya. Ini kalian nanti baca sendiri aja, mungkin kelihatan sepele ya kan, tapi banyak loh yang salah tulis ini. Dan ini kalau nantinya untuk karya ilmiah, nantinya untuk tulisan ilmiah, nanti saya akan periksa sampai penggunaan huruf kapital ini. Kalau salah tulis ya nanti saya kasih ada penilaiannya dan saya koreksi juga nantinya ya kan, biar dari pembelajaran. Dan mungkin banyak juga orang mungkin tahu teorinya, tapi begitu diimplementasikan dipakai untuk menulis, mungkin karena nggak terbiasa jadinya lupa juga ya kan. Nah itu yang perlu diingatkan. Makanya latihan juga sangat penting, banyak latihan maka akan lebih baik. Ini ada banyak sampai yang 14 ini yang mungkinnya sampai berapa ini? Oh sampai 16. Sampai 16 kalian nanti baca-baca kan, biar kalian paham gimana sih aturan penggunaan huruf kapital. Nah ini juga penulisan huruf miring. Yep. Nah ini kalian kan biasanya baca banyak sekali nih apa itu penggunaan huruf-huruf miring di apalagi itu di sebuah naskah atau di sebuah karya ilmiah. Nah itu ada aturannya juga sih, dia nggak sembarang juga buatnya. Biasanya kalau kita tuliskan nama buku dibuat miring atau majalah atau surat kabar, tapi ini yang di kutipan, ini biasanya di kutipan kan ada nama jurnalnya, biasanya kan nama jurnalnya itu ya harus italik, dia huruf miring ya kan. Nanti kita lihat contohnya lah, kita mau lihat contoh ini ya kutipan ya, kita bisa di sini kutipan, ada Google kutipan, contoh kutipan, biar lihat contohnya ya. Bisa kita langsung coba deh. Ini ada Google, jadi saya juga menjelaskan ada juga karena dari Google juga. Ini mana yang bisa kita lihat sini? Ini mungkin contoh kutipannya. Nah di sini kalau kita lihat nanti nama judul jurnalnya, oh dia enggak. Nah ini nih ada tulisan, kalau kalian lihat tulisan italik ya kan, Gabriel 1970 Children Growing Up Development of Children Personality. Nah ini kan nama bukunya nih.
Nah, sama juga kalau mengutip dari majalah ya nama majalahnya ditulis miring. Tapi kalau nama penulisnya tegak, nama tahunnya juga tegak. Ya. Termasuk kalau ngambil artikel dari koran atau website. Nah, ini nama linknya juga harusnya miring juga seperti ini. Ya, ini salah satu contohnya. Lagi. Nah, terus suruh milih dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata. Nah, biasanya ada kata-kata yang kita mau stres, maksudnya stres biar membuat jadi perhatian orang membacanya bahwa inilah poin yang saya mau jelaskan. Nah, itu dibuat italik juga, ya. Jangan dibuat bold ya. Kalau dibuat bold itu tidak sesuai dengan etika penulis. Itu bold itu ibaratnya kayak marah-marah gitu ya, atau bersuara keras gitu. Kalau orang menulis bold, apalagi kalau ditulis kapital semua, wah itu nggak sopan gitu ya. Kan biasanya ada tuh mahasiswa nggak mungkin pencet atau gimana, dia menulis pesannya pakai huruf besar semua, huruf besar kapital semua di bold terus warna merah. Wah itu bahaya, itu nggak sopan itu, apalagi kalau untuk menulis kayak email atau mungkin karya-karyanya. Nah, ya. Terus suruh miring dan cetakan dipakai menuliskan kata ungkapan yang bukan bahasa Indonesia. Nah biasanya bahasa asing. Jadi bahasa asing biasanya dibuat apa lagi itu italik. Kalau kita mau lihat contohnya, mungkin contoh berjudul skripsi pakai bahasa dan istilah asing ya kan. Nah, kita langsung lihat aja di Google. Istilah asing. Dia pasti bikin italik dia. Contohnya ini mungkin ada skripsi ini. Nah, ini salah ini sebenarnya. Harusnya di sini yang italik, ya. Harusnya yang italik di sini adalah vokabularinya, harusnya italik di sini. Ini nggak dibuat italik. Kalau saya yang sebagai pembimbingnya akan mencoret ini, meskipun sederhana, saya nggak akan mau terima karena ini istilah asing dia. Meningkatkan kemampuan vokabuleri. Nah ini vokabuleri kan istilah asing, ini bukan bahasa Indonesia. Ya kan? Kalau dia tulisnya meningkatkan kemampuan perbendaharaan kata ya nggak apa-apa ya kan. Terus ada juga di sini media word wall. Nah ini harusnya italik juga ini. Mungkin medianya bisa lah bahasa Indonesia ada juga, tapi word wall ini harusnya istilah asingnya. Jadi seperti itu ya. Ini kebetulan dapat contoh yang kurang bagus, ini harusnya kita cari yang agak bagus lah ya mungkin. Yang pakai italik. Mungkin jarang dia istilah sini. Nah ini kita lihat ini. Dia pakai italik nggak di sini? Itu istilah asingnya. Nah, ini tanya juga di rumah. Oh ini nggak ada judulnya di sini. Nah, jadi kalau untuk apa itu istilah bukan bahasa Indonesia ditulis huruf miring. Nah termasuk ungkapan asing juga. Jadi ungkapan asing meskipun dia apalagi itu dijadikan sudah kata Indonesia tetap dibikin huruf italik. Nah itu untuk huruf italik. Sekarang untuk huruf tebal. Huruf tebal di dalam cetakan untuk menuliskan judul buku, bab, bagian bab, daftar isi. Nah ini kan biasanya kalau kita bikin apa ya? Oke lah, coba saya buka dulu contoh yang saya punya mungkin ya, yang saya punya yang mungkin bisa kalian lihat ada banyak sih sebenarnya di sini. Ya. Apalagi itu banyak contoh-contoh bagaimana membuat huruf tebal, dan biasanya itu di daftar isi tuh. Di daftar isi biasanya kita buat cetakannya jadi hurufnya jadi tebal. Atau judul bab juga biasanya ada di judul bab. Sebentar saya cari dulu contoh panduan nih. Panduan mungkin yang saya pernah bikin. Nah, contohnya mungkin di ini. Nah, ini saya perlihatkan contohnya.
tunggu ya, saya carikan dulu contohnya biar kalian juga bisa apalagi itu bisa paham contohnya seperti apa sih, karena kan kalau cuma kata-kata biasanya mahasiswa masih bingung ya kan. Nah ini saya perlihatkan contohnya, contoh untuk ini mungkin ya. Nah ini mungkin ya, kalau kalian lihat di daftar isinya, nah ini kayak ini pendahuluannya kan huruf tebal, bab 1 pendahuluan, bab 2 waktu tempat apa magang ya kan, bab 3 ini semua ditulis huruf tebal semua ini ya kan. Nah termasuk juga kalau kita lihat tadi di apa lagi itu di penjelasan yang lain, termasuk nama-nama babnya juga yang harus kita buatkan ininya. Nama babnya, daftar pustaka, indeks dan lampiran. Huruf tebal tidak dipakai dalam cetakan khusus yang menegaskan atau mengkhususkan huruf. Huruf tebal dalam cetakan kamus dipakai untuk lema dan sublema. Jadi lema ini biasanya kan kalau kita di kamus itu ada namanya kata intinya, itulah lemanya. Kata tambahannya itu yang namanya sublema. Contohnya mungkin di kamus ada namanya kalah. Nah mungkin part satunya tidak menang, atau mungkin saya carikan juga contohnya ini lema sama lema dan sublema. Belum tahu, mungkin kalian apa sih namanya lema itu. Nah ini contohnya mungkin di kamus, biasanya di kamus paling banyak itu lema sama sublema. Nah ini ada keterangannya malah ini yang paling bagus ini. Ya. Jadi contohnya kalau lema, oh kecil sekali. Coba aja langsung. Nah, memang gambarnya kecil. Jadi kalau biasanya di kamus kan ada istilah katanya di sini, ya kan? Nah di bawahnya ini adalah sublema. Tambahnya contohnya akhir tadi atau makan ya kan, makan apa? Jadi memasukkan sesuatu di mulut. Terus suplemennya adalah dimakan, memakan, apa itu? Makan hati contohnya ya kan, atau makan dan minum dan lain semuanya itu adalah suplemen dia. Nah, siapa tahu masih bingung apa itu lema sama suplemen. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita masuk ke singkatan dan akronim dalam bahasa Indonesia. Nah, singkatan ini ya kata dipendek terdiri atas satu huruf atau lebih. Jadi dari panjang dijadikan menjadi singkat, namanya juga singkatan ya. Jadi sih kalian sudah tahu juga. Jadi kalau singkatan nama orang, nama gelar, sapaan jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya mungkin gelar akademik, ya kan? Kayak mungkin Ibu Susi, ya kan? Ibu Susi kan ada gelar akademiknya itu. Nah itu dibuat singkatan, ada tanda titik di belakangnya, ya kan? Mungkin SE mungkin SE titik ya seperti itu ya. Terus singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketenagaran serta ada buntar resmi, ada huruf awal dengan kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Nama resmi lembaga pemerintah ya, contohnya apalagi itu Ristek Dikti ya kan, nah itu lembaga pemerintah itu singkatan nama resmi. Nah ini C-nya singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Terdiri atas 3 huruf atau lebih. Nah ini yang biasanya mahasiswa kadang sering salah ini. Dia kalau singkatannya sedikit 2 huruf aja, makanya dia terus titik. Nah, itu yang salah. Itu contohnya adalah PT, singkatan dari persyaratan terbatas. Nah biasanya kalau mahasiswa judul skripsi ya kan, studi kasus PT maju mundur, nah PT-nya terus dikasih titik, itu yang salah. Itu harusnya PT aja baru namanya maju mundur. Nah itu biasanya titik, begitu pun saya periksa biasanya kalau saya jadi pembimbing atau penguji, nggak boleh ada titik ya kan. Di situ harus mengikuti EYD aja yang disempurnakan. Jadi kalau tulisan PT, PT aja terus nama PT-nya, PT maju mundur contohnya kan, jangan PT titik maju mundur, karena dia tidak terdiri atas 3 huruf. Dia cuma 2 huruf PT itu. CP juga begitu ya. Tapi kalau dia banyak ya banyak dikasih titik.
lambang kimia, satuan ukuran, takaran timbangan, dan tidak diikuti dengan tanda kutip. Nah, ini yang terakhir, akronim singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata yang apapun, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Akronim ya. Akronim mirip-mirip dengan singkatan, tapi ini akronim biasanya gabungan huruf awal dan deret kata tulis. Akronim nama diri, ini kan. Oke lah, kita lihat contohnya kalau akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata. Nah, coba kita lihat lagi contohnya, langsung kita lihat di sini. Akronim nama diri. Contohnya seperti apa sih akronim nama diri itu? Nah, mungkin ini ya. Mungkin ini, ya ini lebih lengkap malah ini. Dia ada contohnya dia. Contohnya ini akronim huruf awal dari deret kata, contohnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, LAN, Lembaga Administrasi Negara. Ini adalah akronim nama diri. Nah, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata pun ada. Contohnya SECAPA, Sekolah Calon Perwira, UNPAD, Universitas Pajajaran, atau UPERS mungkin ya, UPERS, Universitas Universal, ya kan. Tapi ada juga akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret ditulis dengan huruf kecil, contohnya pemilu, ini huruf kecil aja nih. Radar, hilang ya kan, berat kosong, atau mungkin asbun mungkin ya kan. Itu akronim yang bukan nama diri itu ya, jadi dia huruf kecil aja semua. Tapi kalau dia apalagi itu akronim nama diri huruf besar semua dia. Tapi kalau dia gabungan suku kata yang depannya aja yang besar. Jadi kalau penulisan nama UPERS juga, nah itu harusnya huruf besarnya yang besar ya. Oke, kita lanjut lagi ini materinya. Nah, sekarang kita masuk ke di luar daripada lesson 1 dan 2 tadi, kita masuk ke ide karya ilmiah, dan ini ada tugasnya ini ya. Nanti kalian harus perhatikan baik-baik ini, saya jelaskan. Nah, di sini ide tulisan ilmiah itu pada umumnya ya, kebanyakan ya, ide tulisan karya ilmiah atau tulisan ilmiah itu pada umumnya berasal dari fenomena lingkungan atau fenomena di sekitar kita. Contohnya kalian lihat gambar ini, kereta banyak penumpangnya, itu fenomena juga itu. Kenapa bisa penumpangnya membludak seperti ini? Terus bergelantungan lagi, apa nggak jatuh? Kalau jatuh apa nggak berbahaya? Ini suatu fenomena ini yang harus dipikirkan. Nah, itu dari situ biasanya muncullah ide untuk menulis suatu karya ilmiah. Ya. Nah, yang paling gampang mungkin ya, kalau kebingungan, aduh saya ini nggak punya ide ini, coba kalian buka website berita ya kan, website berita. Contohnya di Detik.com, di Kompas, di Antara, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di situ banyak berita-berita aktual yang apalagi itu menampilkan fenomena yang mungkin menarik untuk dipelajari ya kan. Nah, contohnya mungkin ini kita lihat Jepang targetkan bebas karbon 2050, Indonesia kapan? Nah, ini kan bisa jadi tulisan juga ini. Nah, caranya menulis ya nanti kita cari semua artikel yang berhubungan tentang karbon. Terus negara-negara mana saja yang ada program free karbon di negaranya ya kan. Terus kita bandingkan di Indonesia. Kalau di Indonesia nggak ada ya mungkin itu bisa menjadi suatu opini atau suatu temuan kita bahwa di Indonesia belum peduli tentang ini. Dan bahaya itu. Nah, nanti kita bisa cari artikel apa bahayanya kalau kita nggak peduli dengan karbon. Nah, ini juga mungkin kalian bisa search di Google juga. Contoh beritanya adalah mencegah pandemi lebih murah daripada menyembuhkannya. Nah, ini kan bisa jadi contoh ide-ide karya tulis juga ya kan. Ide-ide untuk mulai menulis tulisan ilmiah. Terus, nah ini mungkin yang lagi heboh sekarang ya. Penghapusan pasal di Undang-Undang Cipta Kerja menyalahi aturan. Nah, ini kan bisa jadi karya ilmiah nantinya, mengapa dinerkuai dan lain sebagainya. Nah, ini mensos atau apa dan lain sebagainya ya kan. Nah, ini dari sini kalian kalau bingung contohnya, waduh saya mau menulis tentang apa ini, fenomena lingkungannya apa ya kan, ada banyak sebenarnya bertebaran itu berita-beritanya ya kan. Bukan saja di berita koran atau website aja, kalian juga bisa kalian lingkungan sekitar ya kan. Contohnya di kota saya ada lagi isu-isu ini, nah, saya mau menulis tentang itu, ya itu nggak apa-apa juga, ya kan namanya fenomena lingkungan. Tapi kalau bisa nanti, karena kalian adalah mahasiswa, maka dianalisa secara akademis. Contohnya cari artikel yang kompeten, yang mungkin hasil penelitian, website yang kredibel, jangan cari yang
website yang abal-abal mungkin ya, kayak blogspot mungkin. Nah itu kan nggak bisa diakui, atau validasinya kurang ya, validasinya sama kredibelnya juga kurang. Jadi cari website yang sangat kredibel, contohnya Detikcom, Kompas, Antara, ya kan, ada masih banyak, Republika dan lain sebagainya. Itu kalian bisa jadikan dasar atau bahan untuk meneliti suatu fenomena lingkungan. Nah, mungkin itu aja materi kita untuk hari ini. Di sini ada kalian lihat tugas atau latihan, dan ini nanti masuk ke penilaian mandiri nantinya. Di sini kalau saya buka nanti kalian udah bisa kerjakan, ya kan? Di sini saya minta semua mahasiswa menuliskan contoh 3 fenomena lingkungan menurut dia, ya kan, menurut dia yang sangat menarik untuk saat ini, ya. Nah, contohnya mungkin ini salah satu contoh aja, ya kan, salah contoh aja, atau ada 2 sih contohnya, sumber daya dan permasalahan sosial di kepulauan apa maupun negara. Di sini maksudnya untuk mengetahui dan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan masyarakat, ya, dan lain sebagainya. Terus mungkin contoh yang lain, fenomena lingkungan mungkin di sekitar yang mungkin kalian bisa lihat, dampak pandemi di Kota Langgur contohnya, ya kan. Nah, di sini masuk tujuannya mau membahas tentang ini, ibaratnya fenomena lingkungan ini mau dituangkan dalam bentuk tulisan ilmiah, karena untuk mengetahui seperti apa sih dampaknya pandemi COVID ini terhadap Kota Langgur, baik dari segi kesehatan, sosial maupun ekonomi. Ini contoh aja yang 2, nggak usah diikuti, nggak mesti diikuti juga. Contohnya harus pandemi, harus masalah sumber daya, macam-macam menurut kalian. Yang mana menurut kalian yang menurut pengamatan kalian, ya kan? Dan ini nggak cuma di daerah atau nasional aja, kalian pun bisa lihat di internasional juga. Contohnya mungkin di apalagi itu di Turki atau di Prancis lagi heboh-heboh, ya kan? Ya mungkin bisa kalian tuliskan juga fenomena lingkungan di sini. Terus kira-kira kalau fenomenanya itu apa maksud dan tujuan kalian atau mahasiswa, seandainya mau menuliskan itu, apa yang akan mau didapatkan dari penulisan karya ilmiah itu, ya. Nah, ini saya buka mulai dari hari ini, ya kan, saya sudah buka. Nah, ini batas pengumpulannya hari Kamis. Kamis kan kita nanti ada kelas lagi jam 11 WIB juga, atau mungkin kalau di Maluku mungkin WIT atau jam 1 siang, ya kan. Nah, itu kita ketemu lagi. Tapi untuk pengumpulannya saya maunya kalau bisa, karena nanti kan saya mau periksa juga, paling lambat hari Kamis jam 8 pagi kalau di Maluku, ya kan. Jadi dalam pagi. Tapi kalau sempat ya setelah kelas ini langsung kerjakan aja. Karena ini saya kasih tips juga untuk mahasiswa, kalau kalian ada tugas, ada PR atau apa, selagi masih sempat jangan ditunda-tunda. Karena kalau tunda-tunda, akhirnya mepet waktunya, menulis dalam waktu mepet itu berarti menurunkan kreativitas, ya kan? Karena kan dikejar-kejar deadline asal jadi, ya kan? Yang penting bisa kerja tugas, jadinya kualitasnya menjadi nggak bagus. Ya. Kalau bisa, mungkin mulai hari ini mulai dikerjakan, mulai cari sederhana aja nih, cari 3 fenomena lingkungan. Ini ada contohnya 2, saya minta cuma 3. Terus kira-kira dari fenomena itu, seandainya kalau kalian tuangkan dalam bentuk apalagi itu tulisan karya ilmiah, apa maksud dan tujuannya, ya kan? Seperti itu. Seperti ini bisa dipahami ya. Nah, karena sudah selesai, mungkin saya buka sesi tanya jawab, ya. Mungkin saya unmute dulu mungkin semuanya. Nah, mungkin saya unmute, silakan di unmute. Kalau ada pertanyaan kita bahas di sini, ya kan. Terutama tentang tugasnya biar nggak bingung-bingung, ya kan. Atau mungkin pertanyaan lain pun bisa, yang penting terkait dengan mahasiswa. Silakan. Siang Pak. Siang. Ini saya mau tanya. Ya. Ini submitnya tuh lewat dari submit comments atau submission status? Ini submitnya di ini, dikumpul, dilampirkan di Word atau PDF. Oh. Ya. Soalnya begini, kemarin ada pengalaman di kelas yang lain, kalau submitnya cuma diketik, tiba-tiba gangguan, itu terhapus semua. Tapi kalau dilampirkan filenya, saya bisa langsung download. Nah, itu nanti saya bisa kasih komentar juga. Apalagi itu di ininya, di statusnya nanti, ya kan. Terus kalau sistemnya lagi masalah, ya nggak apa-apa, karena saya sudah backup semua datanya, sudah download, ya kan.
kalau kita buat dari status kayak kuis kemarin, nah mungkin harus ulang lagi. Nah saya nggak mau itu kalau seumpama ya kita mudah-mudahan nggak ada maintenance lagi atau error. Tapi kalau terjadi lagi, ya nggak enak juga saya nanti tanya lagi ke mahasiswa, minta tolong diulang lagi dong kuisnya ya kan. Nah kalau ini tugasnya saya minta dilampirkan, nanti di situ ada sih nanti di tugas kalian itu di apa itu di e-learningnya nanti disuruh minta upload filenya. Nah saya minta upload filenya dalam bentuk PDF atau Word seperti itu ya, Marvin. Ada lagi yang lain? Ya bisa ya, oke. Ada lagi yang lain? Dan yang lain mau bertanya? Atau Ibu Susi mungkin, Ibu Susi masih monitor Ibu Susi. Masih Ibu Susi. Nah ini Ella mungkin mau bertanya. Ella ini sudah kerjakan belum kuisnya Ella? Nah, ini ada banyak ini, ada Ella, ada Yelika. Gimana Yelika? Udah paham? Itu ada berdua saya lihat sama temennya. Yelika udah paham dengan latihannya? Halo? Silakan di-unmute aja kalau ini. Ya. Gimana? Udah paham tadi ya latihannya ya? Sudah. Kalau kuisnya udah dikerjakan belum kuisnya? Kemarin. Bapak sama menjawab nama kan? Ya, jadi yang kuisnya nggak sempat jawab kemarin masih bisa dikerjakan hari ini. Saya perpanjang biar kalian juga bisa dapat poin juga di situ dapat. Ya, gimana Ibu Susi? Ibu Susi kayaknya mau ngomong ini. Silakan Bu. Kenapa sih? Mungkin jaringan mungkin Ibu Susi. Jadi kalian bisa download materi yang tadi juga, materi yang tadi di e-learning. Ya, gimana ya? Mahasiswa tembus ini di kota, di penama Leni Rebun. Oke ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita sudahi untuk pertemuan kedua. Nanti kita ketemu lagi hari Kamis ya. Kita kan kuliah apalagi kilo daringnya ini Senin sama Kamis. Nah ini karena waktunya agak mepet Kamis, saya minta nanti tugasnya mulai dikerjakan lah ya kan sesempatnya. Tapi kalau bisa jangan sampai apalagi itu lewat hari Kamis biar dapat poin cukup lah penilaian nanti. Dan untuk latihan juga. Ya. Gimana Ibu Susi? Kalau nggak kedengaran suaranya Bu? Iya ya Bu. Iya, suaranya Oke, Bu. sudah. Ya Bu, jadi nanti tolong disampaikan aja ke rekan-rekan mahasiswa di sana. Kalau yang nggak sempat akses nanti bisa lewat YouTube. Jadi kalau sudah akses lewat YouTube berarti sudah asinkronus. Terus yang penting itu tugasnya nanti. Jadi ada saya kasih juga tugas. Nanti tolong dikerjakan. Deadline-nya hari Kamis pagi, ya kan? Tapi kalau bisa dikerjakan lebih cepat lebih bagus. Nah, dan nanti kita bahas lagi besok di hari Kamis pagi. Tugasnya dulu kita bahas, kita review, terus nanti kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Ya. Oke Bu, makasih banyak Bu bantuannya Bu. Palawi, makasih banyak. Maaf ini kita nyambi-nyambi ini sekarang semi loka kurikulum jadi masuk lagi ke ruangan. Oh begitu, aduh mohon maaf ini Bu mengganggu jadi. Oke lah Bu, kalau begitu kita ketemu lagi ya hari Kamis Bu. Sesuai dengan jam jadwal jam 11 siang di sini atau di sana jam 1 siang kita akan lagi itu membahas materi selanjutnya. Jadi mahasiswa juga diharapkan tetap online karena kalau kalian online di hari jadwal kalian bisa tanya jawab seumpama ada yang nggak paham atau ada yang mau bertanya tentang kok jawaban saya salah contohnya ya kok nilai saya begini ya bisa sesi tanya jawab juga atau mungkin kalau yang nggak sempat dititipin sama temennya silakan juga boleh. Dan disampaikan juga ke teman-temannya yang nggak sempat ikut untuk melihat rekamannya. Jadi meskipun nggak sempat ikut di sini, tetap bisa mengikuti mata kuliah secara asinkronus. Ya.
Oke, baik semuanya. Selamat selamat siang, sampai ketemu kembali di hari Kamis. Semoga sehat-sehat semua ya. Oke. Selamat Sampai di sini siang, aja. Pak Lawi. Terima kasih. Selamat siang. Pak. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu. Salam, Bu, sama keluarga, Bu. Ya, terima kasih. Salam juga Pak Lawi buat keluarga. Terima kasih, Bu. Semoga sehat. Salam sehat dari Langgur. Iya, Bu. Sama, Bu, dari Batam juga. Selamat beraktivitas, Pak. Iya, Bu.